Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama aku Yuda. Dan aku Lisa, Pagi ini kita mau ngomongin apa yang? tentang yang manis-manis. Apa itu? Apa? Menurut Mas apa? Kayak maksudnya makanan yang manis-manis, Ya, makanan, minuman. kayak Tuh. yang bergula-gula. Betul. Nyadar nggak sih Mas kalau sekarang tuh cari minuman yang manis tuh gampang banget. Ya, Makanan, minuman. ya hampir semua makanan minuman manis semua lah. Iya, maksudnya mungkin dulu kayak penjualnya itu lebih terbatas. Sekarang kan retail juga banyak banget, terus street food di pinggir jalan itu penjualnya juga banyak banget, dan rata-rata manis, dan manisnya itu nggak main-main gitu loh. Kayak apa ya, manisnya tuh kadang ada yang manis banget. Ya banyak sih yang manis banget gitu. Kayak misalkan apa minuman-minuman kekinian tuh kan kayak kayak apa ya, rasanya tuh nggak ada yang nggak manis lah ya, semua ada kayak gulanya gitu. Itu tuh kayak gitu tuh seberapa ya gulanya ya? Nah itu kita nggak tahu ya, karena kan memang tiap produk beda-beda, tapi yang pasti itu tinggi. Mungkin kita lihat dari yang minuman kemasan aja ya, yang udah pasti ada takaran gulanya, karena kan memang nggak yang manis manis lebih manis itu gulanya pasti lebih tinggi, kadang masih ditambah manis buatan kayak gitu. Nah untuk yang minuman kemasan itu rata-rata gulanya sih di atas 20 gram, padahal kebutuhan kita sehari kalau Kemenkes tuh nyaraninnya di bawah 50 gram. 20 gram. Hmm, 20 gram. 20 gram itu kan disendokin 2 sendok makan lah kurang lebih. 2 sendok makan. Mm-mm. 2 sendok makan. Mm-mm. Bukan 2 sendok teh. Bukan tuh. Nah terus kalau misalnya dari US tuh pakai batasnya lebih rendah gitu loh, dan kayak dari American Heart Association tuh nyaraninnya di bawah 25 gram per hari. Jadi kalau aku sih mending ambil yang itu sih, kita pakai yang minimal daripada pakai Kemenkes itu terlalu longgar gitu. Mungkin sesekali nggak apa-apa, cuman kalau untuk sehari-hari itu memang tinggi sih tuh. 25. 2 sendok. Jauh banget ya. Iya, 2 kali lipat. Itu ada efek protektif gitu ke tubuh kalau misalnya di bawah 25. Mungkin 50 itu nggak tahu ya itu dapat dari mana. Bisa jadi ya itu dengan nggak lebih dari 50 itu bisa mencegah resiko kesehatan sih. Nah, terus kayak yang sekarang udah beredar di market gitu, yang minuman kemasan tinggi-tinggi kayak gitu, itu apa ya, eh kan kadang kan orang awam kan ya nggak memperhatikan itu juga gitu kan, tahunya dia minum kemasan, oh minum apa, minum susu apa atau kopi apa gitu, ya udah diminum aja gitu. Nah itu efeknya apa sih memang, atau yang harus kita waspadai itu apa sih sebenarnya yang perlu di orang awam aware itu loh, eh, dan gimana cara mereka supaya aware kayak gitu gitu. Hmm. Yang pertama tadi gimana ini ya, mungkin lebih aware-nya itu ya. Kalau sekarang kan sebenarnya informasi untuk kampanye gula itu udah tinggi ya, cuman memang orang tuh nggak tahu emang ini tinggi apa rendah gitu, taunya minum susu gitu ya Mas, itu kan sehat gitu. Nah itu kita lihat label nilai gizi sih Mas, paling gampang kalau Yang misalnya di minuman kemasan. belakangnya itu ya, Iya, yang warna putih yang ada apa kayak tabel-tabel gitu. itu di bagian karbohidrat itu biasanya di situ, terus bawahnya nanti ada gula atau sukrosa, nah yang angka itu. Karena kalau misalnya susu Oh. gitu ada laktosa itu nggak dihitung, yang dihitung yang gula tambahan kayak gula pasir kayak gitu. Oh yang kayak gitu, ya 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 ya. Jadi lihat
Di belakang itu ya. Kalau misalkan yang amannya berarti apa, Pak? Yang di bawah 20 apa gimana maksudnya? Oke, kalau yang dianggap rendah itu sebenarnya di bawah 5 gram ya tuh. Dan kalau misalnya kita pakai pedoman yang tadi 25 gram sehari, yaitu paling nggak di bawah 10 sih nyarinya. Berarti tadi kalau misalkan itu tuh takarannya per 100 mili apa gimana sih? Apa gram-gramnya itu atau gimana? Beda-beda. Kalau misalnya di belakang itu kan ada tulisannya takaran sajinya berapa ya. Nah, itu ada berapa mili gitu. Kalau misalnya di kemasannya misal 200 mili terus takaran sajinya 2, berarti itu nilai gizinya itu per 100 mili. Tuh. Ya ya, mungkin nanti Hmm. perlu ini kali ya, misalnya kayak dijelaskan lebih detail dengan visual gambar gitu, Hmm, hmm. gimana baca apa Label nilai label gizinya. nilai gizi karena kan orang awam kayak Mas ini kan taunya 25, 15, paling ya cuma cari yang angkanya lebih kecil aja daripada bandingin sama yang sebelahnya, oh ini yang 20, oh ini 15, saya beli yang 15 kayak gitu doang. Tapi Hmm, kan nggak lihat tuh kayak ini berapa milinya kayak gitu-gitu. hmm. Iya sih, benar-benar. Nah, terus tadi yang apa namanya, efek anunya yang perlu diwaspadai juga itu apa tuh yang sama kita sebagai orang awam gitu misalkan. Kalau misalnya berlebih ya, ya resiko penyakit sih mas, penyakit yang sekarang kan yang cukup populer ada diabetes ya. Bahkan 13 tahun terakhir itu kasus diabetes pada anak itu meningkat 70 kali lipat ya ada. 13 tahun terakhir berarti sejak tahun 2010 ya, 2010 lah Oh iya ya kan, sekarang benar. 2023 Iya itu dirilis awal tahun ini sih. dirilis awal tahun ini. Itu Betul. jurnal penelitian gitu atau gimana? Itu datanya dari IDAI sih yang mengungkapkan angka itu. Ida itu apa? Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oh, itu 70 kali lipat. Berarti kalau Meningkat pesat ya. dulu apa, per 1000 atau per gimana gitu hitungnya, Kurang tahu kalau hitungannya ya. pokoknya 70 kali lipat gitu. Dibanding yang sebelum 13 tahun sebelumnya. Dan memang kenaikan yang pesat ini rata-rata karena pola hidup sih. Jadi kalau diabetes pada anak itu kan biasanya dipicu oleh faktor genetik ya. Jadi emang udah ada masalah secara genetik, akhirnya dia muncul meskipun dia konsumsi yang manis-manisnya nggak terlalu tinggi itu. Tapi kalau yang sekarang itu kasusnya karena pola makan. Jadi mungkin dari genetik nggak seberapa, tapi dari pola makan. Jadi yang tren kekinian penyakit diabetes pada anak itu karena sebab pola makan, mungkin yang tadi yang berlebih gula itu tadi kayak gitu ya. Gula, tepung-tepung, ya kalorinya tinggi. Jadi selain gulanya tinggi juga obesitas juga sih, jadi kegemukan itu mas. Ya 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 ya, ya. Ngeri Hmm. ya. Itu udah banyak ya kayak gitu ya yang sakit diabetes anak-anak gitu yang sampai apa parah gitu. Sekarang banyak ya kayak gitu berarti ya emang ya. Ya mungkin sih, nggak tahu aku kalau waktu di lapangan. Cuman aku pernah sih ketemu beberapa kasus diabetes pada anak. Itu ada satu yang menurutku paling berkesan. Dia itu sehari minumnya 1 botol sirup. Sehari minum 1 botol sirup. Iya, 1 botol sirup tapi yang kayak squash gitu loh. Jadi Sehari minum 1 botol. Itu diminum langsung apa diminum pakai air tapi habis sebotol? kalau ini sih keterangan dari orang tuanya sih dikasih air lah, Oh soalnya iyalah. soalnya dia nggak mau minum air putih. Jadi tapi kalau Oh, dipikir-pikir juga gampang banget sih mas habisin segitu. Misalnya kita minum sehari 8 gelas, ya kan bisa itu buat 8 kali. Ya kan? 8. Iya ya sih. Kalau yang squash loh, bukan yang kayak Apalagi kalau apa ya, kalau anak kecil udah biasa minum yang manis-manis kayak kayak apa, nagihi gitu nggak sih minuman manis tuh? edik. Dia ada
efek dopaminnya, jadi bikin Hmm, seneng dan oh ketagihan. gitu, emang ada kayak gitunya ya di Mhm, apa, gula itu ya? iya bener. Oh, terus apa namanya, nah kalau kan ya ngeri-ngeri sedap sih denger kayak Mhm, gitu, apalagi kan sekarang kan, eee, apa ya, tren gaya hidup tuh kayak mulai apa ya, serba yang instan, terus ya tadi yang banyak gula, kalori segala macem gitu, dan udah mulai menyasar ke apa namanya, anak-anak karena orang tuanya kayak gitu, anak-anaknya ya itu otomatis ngikut lah, ya kan, mhm, jalan-jalan ngikut orang tuanya, mau makan apa juga ikut mhm, orang tuanya, bener, "Mau ini enggak?" "Mau mau," gitu, mau mhm, doang tapi mungkin orang nggak tuanya nggak aware, aware gitu. Nah mhm, terus kayak buat kita-kita ini, maksudnya masyarakat pada umumnya gitu kan, yang mungkin nggak punya pengetahuan banyak mengenai itu gitu, itu tips supaya, eee, keluarga kita itu untuk atau kita itu bisa membatasi gula dari, sekarang itu tipsnya kayak apa? Yang paling simpel mungkin ya, yang nggak susah-susah. oke yang pertama ini sih, selalu sedia air putih. Soalnya kalau misalnya kita keluar, terus habis itu misal nggak bawa minum atau misal kita, terpaksa beli itu ada kecenderungan lebih tinggi buat beli yang manis-manis. Jadi bahkan Mmm, di rumah juga sih, kalau misalnya air putih itu tersedia, misalnya mudah dilihat kayak gitu, motivasi buat minumnya itu lebih tinggi, jadi air putih. sedia air putih. Mhm, Maksudnya, baik di rumah pastilah ada air putih, mhm, tapi kalau yang sering pas di luar kali ya, pas mhm, jalan-jalan, mhm, pas apa, berangkat kerja, sekolah, segala macam kayak gitu ya? mhm, betul, Oh, iya 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 iya. Soalnya emang kadang kalau, panas-panas ini, seger, beli minum yang heeh, manis-manis tuh kayak seger seger banget gitu banget, loh. tuh kayak es lagi. Terus terus apa lagi? Terus habis itu baca label sih. Mungkin gampangnya sih kita berusaha nyari yang di bawah 10 gitu paling gampang. Yang Jadi gulai tadi tuh? heeh, kalau bisa segitu. Jadi kalau misal nih kita udah beli yang kan kita ingat kita pakai batas yang 25 gram atau 2 sendok makan ya. Kalau misalnya udah di bawah 10 itu kan cuma nyumbang dikit, tapi kalau misalnya udah 17 gitu kan udah mau habis jatahnya, berarti hari itu makan atau minum manisnya mungkin bisa direm banget gitu. Mmm, jadi kalau misalkan kita minum minuman kemasan tuh harus dilihat itu ya, kayak, apa, label yang gula apa gizi tadi itu ya. Mm-mm. Kalau emang hari itu, sekiranya udah minum sekian, nanti ketika makan lagi atau nanti pulang dari apa, dari kantor, dari sekolah itu jangan banyak-banyak minum manis kayak gitu, Mm-mm. atau makan makanan yang manis-manis gitu ya. Mm-mm. Terus Bisa juga kalau baca label tuh lihat di komposisinya Mas. Kalau misalnya yang pertama ditulis itu urutannya itu yang paling tinggi komponennya. Jadi kalau misalnya pertama kok gula atau gula di urutan kedua itu biasanya sih tinggi gula sih karena oh gitu, bahan itu utamanya emang udah gula. aturan penulisan komponen makanan kayak gitu? Iya, ada aturannya. Jadi yang paling Cuman awal ini itu yang yang paling paling banyak. banyak. Mm-mm. Oh, Tuh. terus apa lagi? Terus habis itu kurangi ini sih apa konsumsi gula bertahap. Jadi kita kita evaluasi sehari-hari itu kita minumnya berapa minum dan makan ya. Berapa sendok makan sih gitu. Terus kita kurangin 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 gitu bertahap dan ini sih siapin makanan dari rumah. Jadi nggak biasa beli makan di luar. Tuh. Lalu lebih susah memang. Ya kalau kalau beli makan di luar kan nggak tahu berapa dia pakai gulanya gitu ya. Hmm, iya. Jadi memang kalau di rumah kan bisa lebih dikendalikan ya. Ya 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 ya. Ya ya ya, kayak gitu ya. Terus apa lagi? Terus habis itu makanan ya selain kita fokus ke kandungan gula yang ada di makanan, kita juga perhatiin pilih makanan yang segar. Jadi semakin minim prosesnya itu uh, vitamin, mineral dan yang lain itu masih lebih tinggi. Terus habis itu juga tambahan komponen lainnya itu lebih terbatas sih. Kayak misal Hmm, di antara buah buah
dimakan langsung atau misal dibikin jus kan masih di jus ditambahin gula gitu. Kasih susu kental, Heeh. kasih kental manis kok susu. Kasih kental manis kayak gitu ya. Jadi kan ya itu sih kita pilih yang seger ya, sesekali nggak apa-apa kan, nggak tiap hari juga tuh Cuma buat yang variasi. paling bagus kayak buah itu yang buah potong segar gitu ya. Betul. Kalaupun misalkan beli jus itu minta yang tanpa gula atau gula dikurangi gitu. Dan apa ya, kemampuan menerima rasa manis itu bisa dilatih sih Mas. Jadi kalau biasa manis banget itu dikurangin bertahap, nanti lama-lama juga akan terbiasa kok. Iya, soalnya ada kan yang apa kayak minum, contoh misalkan kayak Mas gitu di kantor, kopi gitu. Kopi kan ada yang udah ada mix ya, ada kopi, gula, creamer gitu. Masih ditambah gula. Manis banget itu. Atau apa kayak yang jual-jual di warkop-warkop kan ada yang katakanlah misalkan susu apa gitu, yang susu Oh bubuk itu iya. loh, kan itu sebenarnya udah manis juga ya. Heeh. Meskipun manisnya nggak yang nemen manis banget Heeh. gitu. Masih ditambah gula, buset dah manis banget ya. Kayak gitu. Iya iya. Soalnya kan kalau yang jual ya yang pertama kita nggak ada edukasi sih. Kalau belajar dari negara lain, kemarin sih ikut webinar Thailand sih udah nerapin cukai Cukai, gula. kayak cukai rokok gitu dong. Iya, jadi kalau kalau di sana itu misal ada cut off-nya gitu. Jadi kalau makin tinggi cukainya makin tinggi, kalau makin rendah cukainya makin rendah. Bahkan kemarin sempat disinggung juga cukainya itu untuk subsidi buat makanan sehat. Jadi memang itu peran dari ini sih kayak pemegang kebijakan gitu. Ya, 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 ya. Cuman ya Jadi, kita belum nyampe situ sih. iya, Nggak bisa ngandelin. mungkin akan arahnya udah akan ke Iya, sana kali ya kalau pemerintah sekarang ya. iya, Kan melihat kondisi apa kesehatan masyarakat kan yang ya kayak gini kayak iya, sekarang gitu kan. Pasti harusnya sih ada iya. usaha ke arah sana sih. Iya. Oh, jadi tadi apa namanya? Yang pertama biasakan minum air putih dan sedia air putih di rumah ataupun pas keluar rumah gitu. Kemudian apa coba baca label, cari yang apa kadar gulanya itu kalau bisa di bawah apa tadi 10 tadi ya, 10 gram Iya. gitu ya. Terus kalau misalkan udah minum atau makan manis-manis di hari itu, nanti berarti selanjutnya minum atau makannya itu kalau bisa jangan yang manis atau dikurangin kayak gitu ya. Minimal paling enggak dimulai dari hal seperti itu gitu ya. Betul. Kemudian apa namanya? Sediakan makanan segar kayak misalkan buah biasa yang segar. Kalau kalau bisa jangan yang kayak misalkan minum jus jangan tambah gula atau apa kayak gitu ya. Lebih ke yang hal-hal simpel sih sebenarnya kayak yang tadi kamu jelasin tuh. Tapi ya emang perlu dilatih sih gitu Iya, tadi. nggak gampang soalnya emang kan apalagi udah suka banget gitu ya. Terus Heeh. makanan di rumah juga ya diliatin yang seger-seger tadi di tempat yang gampang kelihatan. Ya yang manis-manis ya disembunyiin gitu. Iya, iya. Bener, 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 bener. Ya, moga-moga bermanfaat diskusi kami pada pagi hari ini. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.